Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika keluarga kita bisa berkembang menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu menjadi modal yang sangat berarti untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Karena yang berbahagia tidak hanya kedua orang tua yang kita harapkan, tetapi anak-anak itu juga bisa berkembang menjadi anak-anak yang taat beragama, seperti doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun fondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail. Salah satu doanya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam doa itu beliau meminta, apa yang diminta? Yang diminta adalah, ya Allah, jadikan kami berdua menjadi orang yang bisa berserah diri, tunduk patuh kepadamu. Tidak hanya kami berdua, tapi juga anak cucu kami. Jadi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim tidak meminta yang aneh-aneh, tetapi yang diminta kepada Allah adalah supaya bisa menjadi hamba yang taat, patuh, berserah diri kepada Allah. Tidak hanya beliau berdua dengan Nabi Ismail, tetapi juga anak cucu. Maka dalam doa itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi anak cucu juga didoakan, mudah-mudahan juga menjadi orang yang taat kepada Allah, yang berserah diri, tunduk patuh hanya kepadanya. Lalu ditunjukkan jalan-jalan di situ, wa arina manasikana. Tentu kalau istilah manasik itu adalah cara-cara dalam berhaji, tapi dalam konteks yang lebih luas itu adalah cara-cara dalam kita menjalani kehidupan. Nah, mudah-mudahan Allah juga terus menunjukkan kepada kita jalan hidup yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita mohonkan pada saat kita sholat. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita. Tapi untuk bisa mendapatkan anak yang seperti itu, lalu Nabi Ibrahim muncul putra yang luar biasa, Ismail, yang kesabaran dan keyakinannya kepada Allah luar biasa. Nah, itu karena dididik dengan cara-cara yang benar. Kalau dalam psikologi sebetulnya sederhana, pendidikan itu kombinasi antara converting and stimulation. Jadi bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara menyenangkan anak-anak, tapi juga memberikan stimulasi. Anak-anak itu perlu kehidupan yang menyenangkan, mungkin karena keinginannya kita penuhi, tapi juga menginginkan stimulasi, didorong, diarahkan, mungkin juga pada saat yang lain dilarang karena ke arah yang tidak benar. Ada istilah lain, warm and control. Jadi kombinasinya itu antara kehangatan dan kendali. Di satu sisi orang tua harus menunjukkan kehangatan pada anak-anaknya, tetapi pada sisi yang lain kita juga harus pegang kendali, kontrol. Nah, tentu soal pegang kendali ini kita harus pelan-pelan bisa melepas, karena pada akhirnya kita berharap anak-anak itu harus bisa memegang kendalinya sendiri. Kalau di awal memang mungkin peran kita dalam pendidikan lebih besar, tapi ketika kemudian sudah beranjak dewasa, semakin kita lepas. Nah, ketika anak-anak kita itu sudah dewasa, mudah-mudahan sepenuhnya bisa kita andalkan. Mereka sudah bisa menentukan sendiri arah hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ada beberapa cara. Ketika sampai kepada Kaifiyatut Tarbiyah, itu ada beberapa syarat dari Syekh Abdullah Nasir Alwan. Yang pertama yang disebut dengan At-Tarbiyah bil Qudwah, yaitu pendidikan dengan memberikan keteladanan, memberikan model.
Pemirsa, kadang-kadang kita ini banyak bicara dalam keluarga, tapi modelnya tidak begitu kentara, modelnya tidak begitu jelas. Misalnya, ketika kita ingin anak-anak kita mandiri, seharusnya model yang kita tampilkan adalah model orang tua yang mandiri. Saya pengalaman pribadi, saya membiasakan kalau di rumah makan bersama, tapi yang menarik kemudian ketika kita makan bersama, maka istri sebagai ekspresi cinta itu biasanya mengambilkan nasi, mengambilkan lauk, mengambilkan teh, menyiapkan minum dan sebagainya. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Apa yang terjadi kemudian? Rupanya apa yang dia lihat itu lebih membekas daripada apa yang saya katakan. Ketika saya ingin anak-anak saya mandiri dan saya bilang coba ambil sendiri, coba lakukan sendiri. Tapi karena contohnya saya ini dilayani, maka rupanya yang lebih membekas pada anak-anak adalah bagaimana saya yang dilayani. Maka suatu ketika saya terkejut ketika di meja makan, anak itu bilang begini, "Pak, tolong piringnya Bu, sendoknya Bu." Jadi meskipun pakai tolong, tapi kan sebetulnya menyuruh, minta tolong. Padahal dia sebetulnya bisa berdiri dan mengambil sendiri. Itu yang pertama. Dan inilah yang menurut saya harus diperbanyak. At-tarbiyah bil qudwah. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sabar, maka profil orang tua yang sabar harus kita hadirkan sebanyak mungkin di hadapan anak-anak. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pekerja keras, ya anak-anak supaya tahu bahwa memang kedua orang tuanya ini contoh yang baik untuk bekerja keras. Karena terkadang pemirsa, kita tidak menyadari, kita kan kerja kerasnya di kantor, kita kan kerja kerasnya di luar rumah. Sementara kalau di rumah, kita istirahat. Nah, maka saya sering bertanya kepada jamaah, kira-kira yang lebih sering dilihat oleh anak-anak kerja keras kita atau istirahat kita? Ya karena kita yang di rumah istirahat, ya maka yang lebih banyak dilihat oleh anak-anak adalah istirahat kita. Maka jangan kaget kalau anak-anak menjadi lebih mahir beristirahat daripada bekerja keras. Karena model yang selalu dia lihat itu model orang tua yang sedang beristirahat. Maka hati-hati, kita perlu menunjukkan kepada anak-anak bahwa orang tuanya itu bekerja keras. Maka mengajak anak ke tempat kerja, memberitahu apa yang dilakukan oleh orang tua di tempat kerja itu menjadi penting. Supaya anak tahu bahwa orang tuanya ini memang bekerja keras. Itu yang pertama, at-tarbiyah bil qudwah. Yang kedua adalah at-tarbiyah bil adah. Untuk membangun sebuah perilaku Islami, perilaku yang kita harapkan, itu tidak seperti membalik telapak tangan. Bukan sekali kita kasih tahu kemudian berubah. Sama sekali tidak. Perlu pembiasaan. Itulah yang di dalam bahasa psikologi disebut habituasi. Terus dibiasakan. Sudah contohnya jelas, lalu diulang-ulang. Nah, ini yang namanya pembiasaan. Bangun pagi misalnya. Jangan pernah bosan untuk membangunkan anak bangun pagi. Meskipun sudah dewasa. Karena apa? Ini bentuk dari habituasi. Karena orang kalau sudah dibiasakan, ya mungkin mulanya terpaksa. Tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Dan itu akan menjadi sebuah nilai. Akan menjadi sebuah norma yang akan dia pegang betul. Bahwa bangun pagi itu penting. Bahwa orang di pagi hari itu harus bekerja keras. Jangan tidur di pagi hari. Karena Allah tidak suka hambanya tidur di pagi hari. Itu yang kedua. Jadi habituasi. At-tarbiyah bil adah. Yang ketiga adalah at-tarbiyah bil mau'idhah. Bagaimana setelah kita kasih contoh, kemudian kita biasakan, maka yang ketiga kita kasih nasihat, kita kasih tausiah, kita kasih wejangan. Semua pemirsa kita mesti menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Ketika anak masih SD, ya jangan diberi nasihat yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi. Kasih nasihat sesuai dengan taraf perkembangan kognitifnya. Kalau anak-anak masih di tahap operasional konkret misalnya, suka dengan contoh-contoh yang nyata, ya jangan diajak
berpikir yang terlalu jauh. Karena apa? Kalau kita ajak berpikir yang terlalu jauh, melakukan abstraksi, belum sampai. Karena anak belum sampai misalnya pada fase operasional formal. Nah, cara kita memberi nasihat juga harus tepat. Jadi jangan memberi nasihat kepada anak justru di hadapan tamu, di hadapan banyak orang. Itu biasanya justru membuat anak malu. Tapi naluri orang tua kadang-kadang begini, begitu ada tamu, ayo jabat tangan dulu, ayo. Wah, kita seperti kemudian memberi nasihat macam-macam di hadapan tamunya. Itu biasanya justru membuat anak jadi tidak enak. Beri nasihat ketika berdua dan dalam situasi yang cocok. Dan usah panjang-panjang, pilih momentum yang tepat dan beri nasihat yang bernas, pas. Jadi jangan seperti teman saya yang mengeluh ke saya itu karena gimana ya Pak ya, anak saya itu sudah saya dudukkan dan saya ceramai 2 jam. Bagaimana mungkin anak didudukkan diceramai 2 jam? Pasti justru yang hadir adalah penolakan. Jadi memberi nasihat kepada anak pun kita juga harus bijak. Nah yang keempat, yang disebut dengan at-tarbiyah bil mulahadhah. Bagaimanapun anak belum dewasa, anak belum mahir menentukan pilihannya dengan bertanggung jawab. Maka masih perlu yang disebut dengan mulahadhah. Mulahadhah itu pengawasan. Jadi bagaimanapun perkembangan anak itu perlu diawasi. Nah cuma memang cara mengawasinya juga harus canggih. Jangan sebentar-bentar ditanya posisi di mana, dengan siapa, lagi ngapain. Nanti orang tua seperti CCTV. Kalau begitu maka anak tidak mandiri. Anak tidak merasa dipercaya oleh kedua orang tuanya. Jadi perlu cara mengawasi yang halus supaya anak tidak tahu. Misalnya saya ingin memberi contoh. Ada sahabat saya yang pintar. Ketika anaknya pulang, itu selalu dipeluk. Saya tanya, untuk apa? Apakah itu ingin menunjukkan kehangatan? Ya. Tapi Mas, sebetulnya kenapa saya selalu memeluk anak saya ketika anak saya pulang? Saya ingin mencium aromanya. Saya jadi tahu apakah bau rokok, apakah bau alkohol, apakah bau parfum yang lain, atau ada apa. Itu saya jadi tahu ketika saya peluk. Tapi kalau dari jauh kan saya tidak bisa mencium aromanya. Nah ini kan salah satu cara halus, tetapi di satu sisi bisa menunjukkan kehangatan, tetapi pada sisi yang lain dia fungsi pengawasannya juga jalan. Ini anak tidak merokok kok baunya rokok. Ini anak tidak minum-minum tapi kok baunya alkohol misalnya. Atau ini kok ada bau parfum lain. Nah ini yang kemudian bisa ditelusur lebih lanjut. Nah yang terakhir, yang kelima, itu yang disebut dengan tarbiyah bil uqubah, yaitu pendidikan yang harus menggunakan hukuman. Ya, kalau terpaksa ternyata memang tidak bisa dihindari. Dalam agama boleh kita memberikan hukuman supaya anak jerah, tetapi pendidikan tetap harus edukatif. Pendidikan tetap harus memperhatikan jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang harus kita antisipasi adalah kalau orang terlalu sering menghukum, itu nanti ada semacam resistensi. Anak itu merasa sekian, tidak mempan. Lalu kekerasannya dinaikkan. Akhirnya terjadi yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang harus dihindari. Karena itu Ibnu Arabi pernah mengatakan boleh menghukum anak, tetapi itu diletakkan di urutan yang paling akhir. Pemirsa, catatan saya adalah urutan yang paling akhir. Jadi yang pertama adalah model, yang kedua adalah pembiasaan, yang ketiga adalah nasihat, yang keempat adalah pengawasan, baru yang terakhir adalah hukuman. Itu pun kalau terpaksa. Artinya apa? Kalau kita ingin pendidikannya berhasil, pertama, perbanyak contohnya. Yang kedua, biasakan. Yang ketiga, nasihatnya jangan panjang-panjang. Yang keempat, awasi dengan baik. Dan yang terakhir, kalau terpaksa, pakai hukuman tidak apa-apa, tapi harus edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.